Matius 28 ayat 2 sampai 3 di situ. Matius 28 ayat 2 sampai 3. Nah, itulah malaikat campur tangan untuk bagaimana Yesus bangkit dari kubur. Itu Abang Juma. Jadi mohon dimaafkan kalau memang ada kekurangan. Teman-teman yang melihat live ini juga, ketika saya punya pernyataan ini masih keliru, mohon dimaafkan karena saya bukan pakar teologi, bukan pakar filsuf menyangkut tentang ini, tapi saya hanya membaca di dalam Injil yang kami pegang ini. Jadi seperti itu Abang Juma, masih banyak Injil-Injil atau kisah para rasul atau Mazmur atau perjanjian lama atau perjanjian baru yang lain, masih ada sangkut paut dengan Injil, dengan kisah ini. Tapi seperti itulah Abang Juma, saya melihat di kisah kebangkitan Yesus saja di Matius 28, 1-10. Terima kasih Abang. Iya, sama-sama Abang Florianus. Jadi ada kebangkitan. Kemudian ada Yesus Kristus. Nah, sedangkan anak Maria sendiri meminta kepada murid-muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang setelah dia memakai namanya dan berkata, "Akulah Kristus." Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, ketika Yesus kemudian didatangi oleh orang-orang Farisi di Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40, Yesus berkata, "Angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya, kebangkitan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu. Sedangkan kalau Abang tadi membaca di dalam Lukas 24, mulai dari data nomor 6, 7, 8, 9, sampai yang ke-11, ke-12. Itu murid-muridnya tidak percaya tentang kebangkitan hari ketiga itu. Murid yang asli tidak percaya. Karena memang mereka tidak diberi tanda. Tanda kedatanganku adalah aku keluar dari kubur. Itu nggak ada tanda itu. Murid-murid Yesus beda tandanya. Ketika Yesus memberi tanda kepada muridnya yang asli, tandanya aku akan nampak di tengah langit. Bukan keluar dari kubur. Aku akan nampak di tengah langit. Ketika di dalam Matius 24 ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku." Itu tanda untuk angkatan yang benar. Angkatan jahat, tanda untuk mereka adalah keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi antara tanda kepada angkatan jahat dan tanda kepada angkatan yang benar itu berbeda. Nah, di mana posisi Kristen? Posisi Anda berada pada keluar dari kubur hari ketiga. Padahal itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kenapa harus menggunakan kubur? Karena di dalam kitab Yesaya 12 sampai 15, yang masuk ke alam kubur itu adalah iblis. Iblis itu bergelar apa? Bergelar Lucifer, Helal bin Zakar dalam bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Indonesianya adalah bintang timur. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Iblisnya ingin naik menyamai Tuhan ke awan-awan. Tapi apa kata Tuhan dalam nomor 15-nya? "Sebaliknya ke dunia orang mati, aku masukkan engkau sampai ke liang kubur." Berarti ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, dunia akan dihakimi sebab penguasa dunia telah datang dan dia akan dilemparkan keluar. Kalau kita merujuk kepada data itu, maka dilemparkan keluar itu maksudnya dilemparkan keluar dari kubur. Penguasa dunia
Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang dan dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Dilemparkan keluar dari mana? Ya keluar dari tempat di mana dia dibuang, yaitu di dalam alam kubur. Makanya keluar hari ketiga dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan Yesus sendiri, Petrus mengatakan bahwa di Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai 33, Yesus ini menurut Daud jasadnya tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di kubur, dan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke atas. Berarti yang berkata di Mazmur nomor 17 tadi, dari Mazmur 118, aku tidak akan mati, itu adalah Yesus. Lalu yang mati ini siapa? Pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Yesus dikutuk oleh Elohim? Mustahil. Kalau iblis dikutuk nggak sama Elohim? Dikutuk. Lah, tapi kan misalnya kalau dia Yudas, kok dia iblis? Memang. Yohanes 6 nomor 70, Yesus pernah mengatakan Yudas itu iblis. Nah, Yesus mengatakan Yudas iblis. Tuhan mengatakan yang mati terkutuk adalah orang yang melakukan dosa, yang sepadan dengan hukuman mati, yaitu makan suap. Dan Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah, apalagi sampai membunuhnya, bukan menebus dosa, tetapi membangkitkan dosa. Karena melanggar firman Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini muncul belakangan, ketika tragedi penyaliban itu ternyata dilatar belakangi oleh kecemburuan orang Yahudi terhadap kesaktian Yesus, sehingga mereka takut orang Roma datang merampas tempat sucinya. Lantas Yesus itu kemudian berusaha disalibkan, namun Tuhan tidak mengizinkannya. Yang disalibkan adalah dia yang diserupakan. Di mana dikatakan bahwa yang diserupakan itu adalah pernah terjadi. Markus 16 nomor 12, Markus mengatakan, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Rupa lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Sedangkan yang muncul di depannya itu adalah rupa lain. Kenapa Maria tidak mengenal anaknya? Tidak mengenal kemudian gurunya ketika dia datang ke kuburan. Sementara dia sudah berbicara dengan Yesus. Malah disangkanya tukang kebun. Kenapa murid-muridnya kemudian kaget mengira melihat hantu? Sampai-sampai orang itu mengatakan, inilah aku, rabalah aku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antara kalian memiliki makanan? Dikasih ikan goreng. Apa tujuannya? Karena mereka ragu. Mereka takut. Ini siapa? Mereka ragu. Makanya ada perselisihan di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia sudah mati, tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Maka pada kesimpulannya, menurut pandangan saya bang, sebagai orang yang belajar Bible, belajar tapi tidak sekolah resmi, cuman belajar, saya katakan bahwa tidak pantaslah Yesus itu mati dibunuh oleh penjahat-penjahat pada saat itu. Tidak pantaslah Yesus manusia suci ini gara-gara iblis dia mati. Karena Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Terakhir bang. Terakhir. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Di data Lukas 4, nomor 6 dan seterusnya. Iblis datang mencobai. Apa kata iblis? Yesus, jika kau menyembah aku, segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus tidak terima itu bang. Yesus tidak terima kuasa dunia itu. Tidak mau Yesus. Malah di data nomor 13 ini dikatakan, setelah iblis mencoba Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Jadi Yesus tidak menerima kuasa di bumi. Nah, sedangkan yang keluar dari kubur, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa.
Ini siapa ini? Kalau Yesus anak Maria nggak terima. Ada yang menerima, dan iblis memang mengatakan, dan aku berkuasa, aku berhak, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, kalau misalnya nih, yang disalib ini bukan Yesus, lalu kemudian diberi kuasa oleh iblis untuk mengaku Yesus, diberikan tanda mukjizat dan kekuatan, seperti yang Yesus katakan dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sekiranya yang keluar ini adalah Kristus palsu dengan kekuatan yang dahsyat dan mukjizat yang dahsyat untuk menyesatkan murid-murid Yesus, apakah itu tepat dengan nubuatan itu? Tepat. Apalagi Yesus mengatakan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Oknum penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Nah, sekarang banyak orang yang mengikuti Kristus palsu ini mana? Hanya satu kelompok di atas muka bumi ini pengikut Kristus, yaitu Kristen. Kalau memang Kristen mengikut Kristus yang asli. Silakan Bang, silakan. Silakan. Boleh saya bertanya sedikit, karena memang saya yakin dan percaya ya bahwa yang namanya agama Islam dengan Kristen, mungkin khususnya Katolik, mengimani bahwa ada Nabi Isa, kami juga sebut Yesus. Kami punya kisah tentang Yesus seperti itu. Kira-kira Abang Juma bisa sharingkan ke saya, kira-kira cara atau proses sampai kematian Nabi Isa seperti apa dalam ajaran Islam, supaya kami bisa melihat dan memaknai itu juga. Kisah kematiannya Nabi Isa di ajaran dalam Al-Quran seperti apa, Bang Juma, supaya kita bisa memahami itu. Terima kasih. Baik, jadi gini Bang, kalau kita berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, di dalam Al-Quranul Karim itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kemudian penelitian, tidak melakukan penyelidikan, tidak menyusun kemudian daftar pustaka, atau dia membeli buku-buku untuk dipelajari agar kemudian menceritakan hal itu di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan melalui Roh Kudus yang kami sebut dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan bahwasanya, wahai Nabiku Muhammad, aku akan menceritakan kepadamu satu berita gaib tentang seorang wanita yang bernama Maryam. Wazkur fil kitab Maryam. Aku akan menceritakan kepadamu berita gaib, berita yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya, yaitu seorang wanita bernama Maryam, wanita pilihanku di tengah-tengah Bani Israel. Aku datangkan kemudian mujizat kepadanya dengan mengutus Roh Kudus, yaitu Jibril. Ketika Jibril datang kepadanya, Jibril mengatakan bahwa, wahai Maryam, sesungguhnya inna ma'ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakia. Wahai Maryam, aku utusan Tuhanmu untuk memberitakan kepadamu satu berita bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat bernama Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih namanya. Nah, kemudian singkat cerita, Siti Maryam betul-betul hamil. Ketika Siti Maryam hamil ini, tentu oleh orang-orang Yahudi pada saat itu menganggapnya adalah pesina. Dianggap pesina. Maka dia diungsi, maka Siti Maryam ini mengungsikan dirinya jauh dari penduduk. Nah, begitu kemudian dia sudah melahirkan, Siti Maryam kembali ke kaumnya, ke umat Israel. Lalu mereka mengolok-olok Siti Maryam. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, makana abuk, sesungguhnya bapakmu itu bukan orang jahat dan ibumu bukan pesina. Kok kamu bisa seperti ini?
Kok kamu berzina? Kenapa bisa? Padahal kamu itu keturunan baik-baik. Lalu kemudian kata Siti Maryam, kamu untuk mengetahui semuanya, bicaralah kepada anakku. Jadi orang itu kaget. Bagaimana mungkin kami berbicara kepada bayi yang masih orok? Tidak mungkin. Tapi tiba-tiba bayi itu berbicara untuk membela ibunya. Ini yang tidak ditemukan di Kristen. Ketika ibunya Yesus dituduh, Yesus tidak melakukan pembelaan. Bedanya, di Al-Quran Nabi Isa melakukan pembelaan. Jangan kau tuduh ibuku. Ibuku bukan pesina. Aku ini adalah hamba Allah. Inni abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ibuku bukan pesina. Aku ini seorang nabi yang Tuhan akan berikan kepadaku ketetapan-ketetapan. Diutus untuk kalian. Aku ini adalah hamba Allah. Nah, dari bayi saja Nabi Isa sudah menampakkan pembelaannya terhadap ibunda yang tercinta. Dan itu kalau dibandingkan di Bible, Bang, mohon maaf. Di Bible Yesus itu tidak pernah sekalipun memanggil ibunya sebagai panggilan ibu. Selamanya dia panggilnya Gune atau Guneka. Apa artinya Guneka? Perempuan. Wahai perempuan. Atau istri. Tapi kalau istri tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus memanggil ibunya sebagai istri. Berarti dia memanggilnya perempuan. Gune. Kalau ibu harusnya dia memanggilnya Matera. Tapi tidak pernah kita temukan dalam original teks Bible Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera. Nah, lalu kemudian Nabi Isa diceritakan begini. Di dalam pengakuan beliau. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati dimanapun aku berada. Berarti dia tidak pernah dikutuk. Karena dia diberkati dimanapun aku berada. Tuhan selalu memberkati aku. Nah, inilah pembedanya antara saudara Islam dengan agama Kristen. Ketika beliau besar, dewasa, wahyu sudah datang kepadanya, Bang. Wahyu datang kepadanya, beliau mengajarkan kemudian Bani Israel, murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya banyak mengalami penganiayaan dan murid-muridnya kemudian itu tahu kalau yang datang, kalau gurunya ini adalah Al-Masih. Beliau adalah utusan pencipta langit dan bumi yang dulu pernah mengutus Nabi Musa alaihissalam membebaskan mereka, nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Mereka tahu itu. Sehingga Nabi Isa memberikan kemudian pernyataan kepada muridnya, siapa di antara kalian yang akan menolongku? Karena sudah mulai ada pembangkangan dari kaum Israel pada saat itu. Nahnu ansarullah, kata murid-muridnya, kamilah yang akan membelamu, kamilah yang akan menolong agama yang kau bawa. Nah, singkat cerita, Bang, orang Yahudi semakin benci sama Nabi Isa. Mereka kemudian melakukan makar. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi bersekongkol membuat makar tipu muslihan. Nah, itu juga diterangkan di Bible. Tetapi aku Tuhan membalas tipu muslihat mereka. Karena sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, itu. Sehingga mereka bersekongkol membunuh Nabi Isa justru dibalikkan. Mereka yang menjadi sesat. Apa buktinya, Bang? Kalau abang kan Al-Quran mengatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka terhadap nabiku dan juga tindakan mereka untuk membunuh, menyalibkan nabiku. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Mereka berusaha membuat makar untuk menyalibkan, untuk membunuh, tetapi sesungguhnya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Nah, kesimpulannya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat. Mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Apakah pencipta langit dan bumi itu diam aja? Tidak. Bible juga mengatakan itu tidak. Ketika dikatakan wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar. Ternyata Al-Quran mengatakan inni mutawaffik wa rafi'uka. Aku mengambilmu, wahai Isa, aku mengangkatmu ke atas. Karena engkau mau dianiaya oleh Bani Israel. Ternyata di Lukas 22, Bang, sebelum penangkapan, Yesus berdoa semalam-malaman. Dia menjauh dari murid-muridnya, lalu dia berdoa semalam-malaman. Katanya dia mengangkat tangan, Bapak,
biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan atas kehendakmu, kehendakku, tapi atas kehendakmu lah yang berlaku. Maka malaikat Tuhan turun dari langit menemui Yesus dan memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh dia berdoa sampai peluhnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Malaikat di bawah turun ke bawah untuk apa? Untuk menolong Yesus. Nah, itu juga dijelaskan oleh nubuat Daud yang dihotbahkan Petrus yang saya sebutkan tadi, bahwa seorang Mesias yang dinubuatkan oleh Daud, jasadnya tidak mengalami kematian, tidak ditinggal dikubur. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Melainkan jasadnya ini diangkat oleh tangan kanan Elohim. Artinya malaikat. Nah, lebih pantas kemudian, lebih cocok yang disalib itu adalah penyesat. Yang disalib itu adalah pelaku dosa. Yang disalib itu adalah yang dikutuk Elohim. Titik. Tutup perkara. Jadi cerita itu baik Al-Quran maupun kisahnya orang Yahudi ditutup. Nabi Isa tidak disalib. Selesai. Beberapa tahun kemudian muncullah aksi-aksi yang dikatakan wa makaru wa makarallah wa qaulihim, aku balas mereka. Nah, itulah yang dikatakan Yesus juga, bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Maka mulailah kemudian tahun 52 Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus terangkat tahun 33. Mulailah kemudian Lukas ditulis, Markus ditulis, Yohanes ditulis. Itu mulai dari tahun 52 sampai tahun 100-an lebih. 110. Lahirlah Katolik. Menjadikan kitab ini, 4 kitab yang diluluskan pada saat pengkanonan, digabung dengan terjemahan perjanjian lama milik orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Jadilah kitab ini. Lahirlah Katolik. Nah, Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti dia ini adalah utusan. Yang mengutusnya siapa? Oknum yang keluar dari kubur. Makanya mohon maaf, kenapa kami menemukan banyak kejanggalan antara ajaran Yesus dengan ajaran agama saudara. Contoh, Yesus menyembah hanya kepada Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus kemudian sujud dalam beribadah, bersunat, berpuasa, ibadah sabat, tidak makan babi, tauhid, satu Tuhan, dan seterusnya. Dan Yesus mendudukkan hukum Taurat itu sebagai cerminan hidupnya. Sedangkan kalau kita lihat Katolik dan yang lain, maaf ini fakta yang kita jelaskan. Ibadahnya hari Minggu, mereka tidak bersunat, mereka makan babi, mereka menyembah sosok yang mengaku Yesus Kristus yang mereka akui. Kemudian memiliki konsep menyetarakan Yesus dengan Elohim. Satu hakikat katanya Itu ajaran-ajaran yang muncul belakangan setelah ratusan tahun Yesus tidak ada di bumi. Saya kira begitu dari saya. Baik, Abang. Mungkin masih ada satu lagi pertanyaan. Silakan. Ya, kalau tadi itu, kalau Nabi Isa itu Abang sudah jelaskan, saya sudah paham dan saya mengerti. Yang menjadi pertanyaan saya, dari Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dalam ajaran saudara-saudara saya di Islam, yang paling suci menurut Abang Juma kira-kira siapa dari dua tokoh ini yang disebut utusan Allah dan juga mereka disebut Nabi? Nah. Iya, baik. Jadi gini Bang, di Islam itu kami tidak membeda-bedakan Nabi. Nabi Abraham, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka ini adalah orang-orang pilihan yang tidak terjamah kemudian di kemaksiatan. Mereka orang suci, mereka orang mulia. Tidak kami beda-bedakan. Hanya pembeda mereka adalah tugas. Nabi Isa alaihissalam itu di Al-Quran dikatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa itu hanya cakupan kecil, hanya diutus kepada Bani Israel.
Dan mengemban amanah juga tidak terlalu berat. Hanya memberitakan hikmat Injil. Apa hikmat Injil itu? Kajian Nabi Isa alaihissalam termasuk yang kemudian mencakup antara hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa, lalu disampaikan kembali oleh Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Itulah hikmat Injil. Jadi tidak membawa syariat baru. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau Nabi Isa alaihissalam mengatakan dirinya, ya Bani Israel, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian. Sama, Yesus juga mengaku, Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sama bang. Tidak pernah Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Itu nggak pernah. Tapi kalau yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu adalah yang keluar dari kubur. Itu bertentangan dengan Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Itu bertentangan dengan yang keluar dari kubur tadi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad, dia diutus untuk seluruh umat manusia. Dia katakan begini, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini sesungguhnya adalah rasul utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Termasuk untuk abang. Karena ajaran Yesus itu bang, itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya iya, kalau yang abang sampaikan yang keluar dari kubur, memang untuk semua orang. Karena di data nomor 20-nya, dia membisikkan begini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini bukti bahwa itu bukan Yesus anak Maria bang. Karena Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat dan seterusnya. Sedangkan Kristen melakukan itu semua karena adanya Roh Kudus katanya, yang membisikkan mereka untuk melakukan itu meskipun tak ada perintah seperti minggu. Kenapa orang Kristen itu kompak ibadah minggu? Karena ada yang membisikkan di dalam hati mereka yang mereka sebutkan Roh Kudus. Sedangkan yang bekerja secara gaib, bukan secara kitab suci, itu adalah iblis. Iblis tidak punya kitab suci. Di sini kitab ini yang dianggap suci ini nggak ada perintah ibadah minggu. Tidak ada perintah menyembah Yesus. Tapi iblis pakai bisikan dia. Mainnya dibisikan hati dan kepala yang kemudian dicuci sama dia. Kenapa ada manusia di bumi ini 2 miliaran kompak melakukan satu prosesi ibadah tanpa ada perintah di atas buku yang mereka imani? Karena ada bisikan pembisik. Ada pembisik yang mengajarkan mereka. Yang mereka maktubkan di dalam hati mereka bahwa itu adalah Yesus. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, inilah yang kemudian yang kami pahami sebagai seorang Muslim. Jadi Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini, dia mengajarkan kemudian beda seperti orang-orang yang menerima hukum di Bani Israel. Orang yang menerima hukum di Bani Israel, ketika mereka berdosa, apa solusinya? Imamat 1 nomor 2 bang. Mereka berkorban hewan. Kambing, domba, sapi, lembu. Kalau mereka berdosa. Tapi di Nabi Muhammad enggak. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Nabi Muhammad datang bukan untuk mengajarkan menebus. Tetapi Nabi Muhammad datang mengajarkan untuk mensucikan. Kami disucikan oleh Nabi Muhammad dalam ajarannya. Kalau Kristen saudara saya, katanya ditebus pakai Yesus harus mati di atas tiang salib. Katanya sih. Nah, kalau kami dibersihkan oleh Nabi Muhammad, caranya gimana? Misalnya malam ini saya melakukan dosa. Entah itu saya kasar sama abang. Saya ngata-ngatain abang lah. Sampai abang itu kemudian ya nggak enak lah bahasaku. Dosa saya ada pasti. Tapi itu bisa saya hapuskan melalui ajaran Nabi Muhammad. Apa itu? 2 rakaat bang. Sholat, menangis di hadapan Tuhanku, bertobat kemudian dengan sungguh-sungguh. Sujud 2 rakaat. Setelah sholat subuh, saya hilap. Karena iblis itu selalu datang pengaruhnya bang. Ada lagi. Baru-baru kita berdoa, keluar dari tempat doa, bermaksiat lagi, berdosa lagi. Maka dicuci pada saat zuhur 4 rakaat. Begitu terus sampai setiap hari dibersihkan. Seibarat orang yang kotor
5 kali mandi dalam 1 hari pasti bersih. Dalam keadaan bersih itulah kemudian ajal menjemput. Kami meninggal dalam keadaan kudus suci. Maka Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Itu bang. Itulah bedanya. Cuma Nabi Muhammad utus. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Abang Juma telah menyiringkan dalam ajaran dan keyakinan beragama Islam dan juga kolaborasi dengan ajaran Kristen, khususnya mungkin Katolik. Dalam pemahaman saya yang begitu dangkal dan begitu kecil, saya sharing dengan Abang Juma yang mungkin level dan pemahamannya lebih bagus. Tapi saya secara pribadi jauh lebih bagus mempelajari daripada memfitnah, mengolok, dan menjelekkan satu sama lain. Saya lebih bagus mendengar, melihat, dan merenungkan tentang hidup seperti yang disampaikan oleh Abang Juma pada malam hari ini. Terima kasih banyak Abang. Terima kasih. Saya Sama-sama salut dengan program ini. Saya mau diskusi itu seperti ini, dingin, saling mendengar, saling menyimak satu sama lain. Karena begini, Abang Juma dengan saya sama-sama sebagai manusia. Tidak pernah Abang Juma lebih sempurna atau saya lebih sempurna. Yang sempurna hanya Allah yang menjadi sumber kehidupan antara Abang Juma dengan saya. Terima kasih banyak Abang Juma yang telah memberikan edukasi yang bagus dan baik menurut pribadi saya. Kasih Tidak bang. melihat tappingan di bawah yang mengolok. Itu persoalan pribadi ya Bang. Karena kecemburuan sosial ketika kita mendengarkan satu sama lain itu jauh lebih bagus daripada kita mengfitnah satu sama lain. Terima kasih ya Bang. Makasih ya Bang, saya juga makasih. Dan salam kompak. Semangat terus Abang Juma ya. Selamat Sama-sama Bang. Saya mohon pamit karena makasih Bang. baterai saya habis lagi 1%. Nanti saya akan ikuti lagi kemudian hari. Terima kasih. Makasih Selamat Bang, malam. makasih. Saya boleh izin. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak. Makasih Abang. Terima kasih sehat banyak. terus Bang, sehat. Oke, makasih. Baik Abang. Terima kasih. Selamat. Iya. Lobet HP-nya.